Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Fatimatus Syahro dengan nomor NIM 214010050. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas mengenai manajemen produksi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk menghasilkan suatu produk secara efektif dan juga efisien. Oleh karena itu, manajemen produksi itu mengkaji pengambilan keputusan dalam fungsi produksi. Melalui kegiatan produksi dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Dan produk yang dihasilkan juga berupa barang jadi, barang yang setengah jadi, dan juga jasa. Dan ukuran utama yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen produksi sendiri adalah produktivitas. Karena produktivitas sendiri merupakan ukuran mengenai sumber daya diatur dan dimanfaatkan sudah atau belum dalam mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, produktivitas sendiri dinyatakan sebagai rasio antara pengeluaran terhadap pemasukan atau rasio hasil produksi yang diperoleh terhadap sumber daya yang dipakai. Selanjutnya yaitu manajemen produksi sendiri itu merujuk pada suatu penataan proses pengubahan bahan mentah ke dalam sebuah produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai jual. Sebagai bagian dari bidang manajemen, pengaturan produksi diperlukan agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan bisnisnya, terutama untuk menghasilkan barang dan juga jasa sesuai dengan perencanaannya. Lalu terdapat juga faktor revolusi industri yang berdampak pada pengelolaan sumber daya manusia, misalnya penggantian tenaga manusia dengan mesin ataupun robot untuk memproduksi barang dan juga jasa yang lebih banyak lagi. Meskipun demikian, perusahaan itu tetap membutuhkan sumber daya manusia, SDM yang berkualitas untuk mengontrol dan juga memastikan mesin tersebut masih berjalan dengan baik atau tidak. Maka karyawan pun perlu mengasah keterampilannya agar dapat bersaing dan juga mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya yaitu ada pengertian produksi tersendiri, yaitu produksi sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan guna baik waktu, bentuk maupun tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tersebut dapat berupa barang ataupun jasa, tetapi produksi diartikan juga sebagai suatu kegiatan mengubah sumber-sumber ke dalam produk atau proses mengubah input menjadi output. Kata produksi itu merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu production. Dan produksi sendiri itu adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan juga jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi itu merupakan proses transformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Jadi pendefinisian produksi itu tercakup tujuan kegiatan menghasilkan output secara berkarakter yang melekat padanya gitu. Nah terus ada juga beberapa ahli ekonomi itu yang mendefinisikan berbeda mengenai pengertian produksi sendiri. Jadi meskipun substansinya sama, para ekonomi muslim kontemporer masa kini itu memiliki pendapat yang berbeda. Contohnya saja pada KAF, yang pertama itu ada KAF mendefinisikan kegiatan produksi itu dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, melainkan contohnya itu ada para ekonomi muslim kontemporer yang mendefinisikan produksi itu sendiri. Contohnya yaitu ada seorang ahli ekonomi itu yang bernama KAF itu mendefinisikan kegiatan produksi itu dalam perspektif Islam itu
sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, dan juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Jadi proses produksi di sini itu merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input menjadi output. Ini berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan juga informasi. Jadi dalam pelaksanaan suatu sistem produksi dan juga operasi, terutama dalam kegiatan menghasilkan produk yang berupa barang, terdapat 3 macam produksi, yaitu yang pertama ada proses produksi terus-menerus, yang kedua ada proses produksi terputus-putus, yang ketiga ada proses produksi proyek. Yang pertama yaitu proses produksi terus-menerus, di mana peralatan produksi itu yang digunakan disusun dan juga diatur dengan memperhatikan urutan-urutan kegiatan dalam menghasilkan suatu produk dan juga jasa dalam proses telah distandarisasi. Dan yang kedua itu ada proses produksi terputus-putus, di mana kegiatan produksi itu dilakukan tidak dalam keadaan standar, melainkan didasarkan pada produk yang akan dikerjakan, sehingga peralatan produksi itu yang digunakan disusun dan juga diatur yang bersifat lebih luas agar dapat dipergunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan juga berbagai ukuran produk gitu. Dan untuk yang ketiga ada proses produksi proyek. Diartikan sendiri itu di mana kegiatan produksi ini dilakukan pada tempat dan juga waktu yang berbeda-beda, sehingga peralatan produksi yang digunakan ditempatkan di lokasi di mana proyek tersebut dilaksanakan dan pada saat yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen produksi. Jadi manajemen produksi itu mencakup kegiatan-kegiatan yang cukup luas, menyangkut bermacam-macam keputusan manajemen, baik keputusan jangka pendek maupun keputusan jangka panjang yang diterapkan dalam bidang produksi di suatu perusahaan. Dan penerapan proses manajemen yang meliputi beberapa keputusan dalam bidang-bidang persiapan produksi ini bertujuan agar proses produksi itu dalam perusahaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, serta sistem informasi produksi. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa ruang lingkup manajemen produksi terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ada perencanaan sistem produksi, yang kedua ada sistem pengendalian produksi, dan yang ketiga ada sistem informasi produksi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai perencanaan sistem produksi sendiri. Jadi yang pertama ada perencanaan sistem produksi, ruang lingkup manajemen produksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan mengenai perencanaan produksi itu meliputi yang pertama adanya perencanaan produk, adanya perencanaan lokasi pabrik, perencanaan letak fasilitas produksi, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang pertama ada perencanaan produk. Perencanaan produk itu adalah perencanaan tentang produk apa, berapa jumlahnya, dan bagaimana yang akan dapat diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua ada perencanaan lokasi pabrik. Oleh karena pabrik merupakan tempat di mana fungsi teknis dari suatu perusahaan tersebut berada, maka lokasi pabrik seharusnya dilakukan perencanaan yang baik. Dan selanjutnya ada perencanaan letak fasilitas produksi, yaitu letak fasilitas produksi atau layout pabrik merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan karena mempunyai pengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas dalam perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan lingkungan kerja. Jadi mengenai lingkungan kerja ini tidak boleh diabaikan pula, karena dengan lingkungan kerja yang baik akan dapat mendukung adanya tingkat produktivitas kerja yang tinggi, sehingga akan dapat pula meningkatkan produktivitas dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada perencanaan standar produksi.
standar produksi ini akan merupakan hal yang sangat penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya standar produksi dalam perusahaan, maka karyawan yang bekerja itu dalam perusahaan tersebut akan mempunyai pegangan untuk melaksanakan proses produksinya gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, saya akan membahas tentang sistem pengendalian produk. Jadi ruang lingkup manajemen produksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan mengenai sistem pengendalian produksi itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian proses produksi, yang kedua ada pengendalian bahan baku, dan yang ketiga ada pengendalian biaya produksi. Selanjutnya ada pengendalian kualitas, dan juga ada pemeliharaan dalam pelaksanaan. Yang pertama itu pengendalian proses produksi. Pengendalian proses produksi ini menyangkut beberapa masalah tentang perencanaan dan pengawasan dari proses produksi dalam suatu perusahaan. Dan yang kedua itu ada pengendalian bahan baku. Di dalam sebuah perusahaan itu tersedianya persediaan bahan baku untuk keperluan proses produksi merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan gitu, karena bahan baku dalam suatu perusahaan itu merupakan unsur yang sangat penting dan perusahaan yang bersangkutan gitu. Selanjutnya ada pengendalian biaya produksi. Biaya produksi sendiri yang dipergunakan dalam pelaksanaan proses produksi suatu perusahaan itu haruslah direncanakan dan dikendalikan dalam sebaik-baiknya, karena besar kecilnya harga produksi ini akan menentukan besar kecilnya juga harga dari pokok produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengendalian kualitas. Untuk menghadapi persaingan yang semakin tajam ini, maka mengenai kualitas produk itu sangat penting sekali, karena mempunyai peranan penting dalam rangka usaha itu untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada pemeliharaan dalam pelaksanaan. Maksudnya adalah operasi produksi, dan pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasi produksi tersebut. Apabila peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan operasi produksi tersebut tidak didukung dengan usaha pemeliharaan peralatan dengan baik, maka apabila terjadi kerusakan dari peralatan sebagai akibatnya itu mempengaruhi pelaksanaan proses operasi produksi pada sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi produk. Jadi ruang lingkup manajemen produksi yang mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan mengenai sistem informasi produksi itu meliputi yang pertama ada struktur organisasi di dalam penyusunan sistem informasi produksi dalam suatu perusahaan, dan yang kedua ada berproduksi atas dasar pesanan kepada perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, maka kegiatan produksinya itu baru akan dilaksanakan apabila terdapat pesanan yang masuk gitu. Dan yang terakhir itu produksi untuk pasar berproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan pasar akan mempunyai sifat yang berbeda apabila dibandingkan dengan produksi untuk pesanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan juga tujuan manajemen produksi. Yang pertama, fungsi dari manajemen produksi sendiri adalah untuk melakukan pemilihan produk secara tepat sesuai kebutuhan konsumen luas dan menentukan desain relevan untuk barang yang akan diproduksi. Dan yang kedua itu fungsinya untuk mengambil keputusan perencanaan dan pengendalian produksi, mencakup kualitas produksi, aliran proses produksi, alokasi bahan baku, tenaga kerja, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan perawatan dan penggantian mesin guna memastikan alur kerja secara produktivitas produksi bisnis perusahaan itu berjalan secara efektif dan juga efisien. Dan terdapat beberapa lagi fungsinya. Di sini saya langsung saja akan melanjutkan mengenai tujuan manajemen produksi. Jadi tujuan manajemen produksi sendiri itu memproduksi dan juga mengatur produksi barang-barang dan juga jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu serta tempat tertentu sesuai kebutuhan. Manajemen produksi itu merupakan proses kegiatan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti perencanaan, organisasian, pengarahan, pengendalian, dan dari proses produksi tersebut. Selain itu, manajemen produksi juga didefinisikan
diartikan sebagai usaha pengelolaan dengan secara optimal terhadap faktor-faktor produksi atau sumber seperti manusia, tenaga kerja, mesin, dan bahan baku yang ada. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam manajemen produksi. Pengambilan keputusan ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pemilihan alternatif atau penggunaan peralatan analisis bagi penentuan keputusan, sehingga dapat diketahui bagaimana keputusan-keputusan yang rasional harus diambil, dan dengan demikian dapat ditentukan dan disusun rencana-rencana logis dari keputusan-keputusan yang diambil atas dasar peralatan ilmu pengetahuan dan matematika atau analisis kuantitatif serta kenyataan yang terjadi. Jadi, dilihat dari kondisi atau keadaan dari keputusan yang harus diambil, maka terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada pengambilan keputusan atas peristiwa yang pasti, dan yang kedua pengambilan keputusan atas peristiwa yang mengandung resiko, dan yang ketiga pengambilan keputusan atas peristiwa yang tidak pasti, dan yang terakhir itu ada pengambilan keputusan atas peristiwa yang timbul karena pertentangan dalam keadaan lain. Jadi, dalam kerangka kerja pengambilan keputusan ini, bidang produksi dan operasi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu ada proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. Dan dari kesimpulan yang saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa manajemen produksi itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam proses pengelolaan bahan mentah barang jadi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Jadi fungsi yang terdapat dalam menjalankan produksi sangat banyak dan sangat bermanfaat dalam menjalankan produksi suatu perusahaan. Dan untuk mendapatkan produk dengan tingkat tinggi dan hasil maksimal, maka sebaiknya menjalankan manajemen produksi itu dengan baik dan secara efektif dan efisien. Terdapat tujuan khusus mengenai kepentingan dari manajemen produksi. Dan dengan manajemen produksi yang dijalankan secara baik, hasil optimal akan lebih mudah untuk didapatkan, dan perusahaan akan mendapatkan presentasi tingkat keberhasilan lebih tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.